acara pembukaan Kapasda, saya mewakili Pak Menhub untuk memberikan suatu keynote speak bahwasanya beliau mengapresiasi kegiatan Kapasda ini yang sudah memberikan suatu kontribusi kepada seluruh masyarakat Indonesia di dalam bentuk pelayanan transportasi, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Jadi Kapasda berperan besar di semua lintasan yang ada di Indonesia dan memberikan suatu kemudahan-kemudahan terutama pada masyarakat yang berada di perbatasan, di luar dan tertinggal, semuanya itu dalam rangka meningkatkan perekonomian, dalam meningkatkan mobilitas kepada seluruh masyarakat dan memberikan layanan yang mudah, aman, nyaman, dan murah. Sehingga hal inilah yang menjadi suatu apresiasi dari Pak Menteri Perhubungan, dan bagaimana nanti ke depannya kita sama-sama harus bersinergi untuk memberikan atau meningkatkan pelayanan kembali di bidang pelayaran atau di bidang penyeberangan di transportasi air, sungai, dan danau. Itu yang perlu yang saya sampaikan. Mungkin ke depannya nanti perlu kita diskusi, perlu kita bicarakan, perlu kita membuat suatu hal yang lebih baik lagi dengan melalui suatu koordinasi yang baik, dan bagaimana peningkatan kita yang jelas keinginan dari kita semua adalah bagaimana semua pelayanan ini dalam bentuk berbasis teknologi untuk memberikan suatu kemudahan, kepercayaan, dan transparansi kepada seluruh publik, sehingga moda-moda transportasi yang terkonek dari darat sampai dengan ke penyeberangan itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Dan pihak-pihak Ada, jadi jelas ya bahwasanya itu memerlukan suatu moda transportasi angkutan sungai, danau ya. Yang konon ceritanya memang kita selain juga berbasis elektronik untuk kendaraan di darat, termasuk juga penyeberangan harus memberikan suatu kontribusi akses katanya lebih cepat ya, lewat air, lewat sungai, danau ini akan lebih cepat daripada lewat darat itu sendiri. Makanya kita berharap dari Kapasda harus hadir segera memungkinkan, dan kami akan mencoba melakukan suatu program-program di tahun 2025 termasuk di dermaganya, termasuk juga untuk yang hal-hal yang lain, keamanan, keselamatan di jalur tersebut. IKN Ya. Nanti apa tantangan dan peluang dari ini? Ya, terima kasih teman-teman media yang sudah aktif untuk bisa bergabung dengan kami, dan tema Rakernas kita pada kali ini, Rakernas ketiga, adalah masalah logistik, dan tadi ada Mas menyatakan bagaimana dengan keberadaan IKN. Kalau kita bicara IKN, memang ada permintaan dari Kementerian Perhubungan bahwa teman-teman penyeberangan diharapkan bisa berpartisipasi di dalam membuka lintasan di IKN, tetapi harus menggunakan armada yang ramah lingkungan. Nah, armada yang ramah lingkungan ini ada dua macam. Satu, kalau kita bicara ramah lingkungan yang ada di Eropa Utara saat ini sudah ada teknologi yang berbasis menggunakan electric power, sehingga kapal-kapal penyeberangan itu diharapkan bisa tidak menggunakan bahan bakar fosil, sehingga nanti dimungkinkan harus ada infrastruktur yang harus disiapkan pemerintah terlebih dahulu sebelum sarana berupa kapal penyeberangan yang ramah lingkungan yang berbasis pada teknologi baterai ini sebelum kita operasikan. Nah, namun kalau kita melihat yang pertama ini rasanya masih terlalu jauh. Karena apa? Karena satu, kita tahu untuk bisa membangun infrastruktur seperti yang ada di Norwegia, di mana pelabuhan-pelabuhan penyeberangan di sana itu menyediakan wireless charging untuk kapal-kapal penyeberangan yang berbasis baterai seperti Electric Bay. Ini adalah ship elektrik, maka itu tidak murah dan tidak mudah. Yang kedua, kita juga harus menyiapkan kapal penyeberangannya. Kapal penyeberangan ini tentu harus juga berbasis teknologi yang sama. Nah, dua-duanya itu harus kita datangkan dari negara yang cukup jauh dari tempat. Yang menurut saya lebih memungkinkan adalah penggunaan energi, meskipun penggunaan energi ini masih berbasis pada dari alam, yaitu menggunakan bahan bakar gas. Itu mungkin masih memungkinkan. Beberapa kapal-kapal kami bisa dilakukan konversi secara teknis, itu dimungkinkan. Yang selama ini menggunakan bahan bakar HSD, high speed diesel atau solar, itu bisa dikonversikan menggunakan bahan bakar gas. Barangkali itu yang lebih memungkinkan. Tapi
lepas dari itu semua, memang IKN ini cukup penting. Tetapi apa yang sudah saya sampaikan tadi dalam pidato sambutan saya, yang lebih terpenting lagi adalah bagaimana supaya logistik ini bisa kita tekan. Logistik tentu saja kita tidak ingin sekedar untuk menekan biaya logistik itu serendah-rendahnya untuk kepentingan misalnya perdagangan luar negeri saja. Lebih dari itu, kita harus pahami bahwa di dalam negeri pun dibutuhkan untuk menyambung, untuk membuat konektivitas 17.000 pulau lebih di seluruh wilayah Nusantara ini, maka itu dibutuhkan sebuah infrastruktur berupa pelabuhan penyeberangan dengan kecukupan, 1, dermaga dengan jumlah yang cukup, 2, dermaga dengan kapasitas yang memadai, 3, dermaga dengan kualitas yang memadai.